Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Dwi Nelta Jelita Halawa, NIM 134241066, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, Fakultas Komputer dan Pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo. Adik-adik semuanya, di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita, mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Apa itu kegiatan ekonomi adik-adik? Yuk kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantas, apa saja kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya apa saja ya? Pak petani kan menghasilkan padi dan jagung. Betul sekali, kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian di pedesaan banyak orang yang bekerja sebagai petani. Tanaman pangan, beras atau padi, makanan pokok utama, jagung konsumsi langsung atau pakan peternak, kacang-kacangan, ubi, singkong, sayur-sayuran, wortel, tomat, bayam, kol, dan lain-lain. Hasilnya digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi selain kegiatan pertanian, ada juga kegiatan perikanan loh. Nah, di daerah pesisir, banyak orang yang bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi ke laut menggunakan perahu, membawa jaring untuk menangkap. Nelayan adalah bagian dari kegiatan produksi karena mereka menghasilkan ikan. Oh, jadi para petani dan nelayan salah satu dari kegiatan produksi ya? Betul sekali, karena kegiatan produksi yaitu kegiatan yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Yuk, sekarang kita next pada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen dapat sampai ke pihak yang membutuhkan karena adanya distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Lalu, contoh dari kegiatan distribusi apa saja ya? Contoh kegiatan distribusi banyak sekali kita temui, di antaranya pada perdagangan dan industri. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang. Pedagang membeli barang dari petani. Nah, adik-adik, di pasar tradisional kita bisa melihat banyak pedagang menjual barang. Ada yang menjual sayur, buah, ikan, baju, dan lain-lain. Jadi, perdagangan menghubungkan antara produsen dan konsumen, semua saling membutuhkan. Selain itu, pada kegiatan distribusi juga terjadi di industri. Industri adalah tempat di mana barang-barang diproduksi dalam jumlah banyak. Contoh, pabrik sepatu, pabrik baju, dan pabrik makanan. Para pekerja menggunakan mesin dan alat berat untuk membantu proses produksi. Barang dari pabrik lalu didistribusikan ke toko atau pasar agar bisa dibeli oleh masyarakat. Tanpa industri, kita tidak bisa menikmati banyak barang kita pakai setiap hari. Kegiatan ekonomi memiliki 3 jenis diantaranya. Siapa yang masih ingat yang terakhir apa? Konsumsi? Benar. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, saat kita makan nasi dari beras yang ditanam oleh petani atau makan sayur dari kebun. Setelah itu, membeli ikan di pasar, kemudian dimasak di rumah, sepatu dan seragam sekolahnya yang kita kenakan. Itu adik-adik. Nah,
Itulah adik-adik macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga industri. Semua kegiatan itu melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua saling membutuhkan. Setiap kegiatan ekonomi punya peran penting dalam kehidupan kita. Ada yang jadi petani, nelayan, pedagang, atau bekerja di pabrik. Semuanya saling membantu dan dibutuhkan. Baik adik-adik, cukup sekian dari kakak dan cukup sekian materi dari kakak. Semoga materi dan penjelasan dari kakak ini dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Dan jika ada kesalahan kakak dari sini atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jadi, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi.